Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 861 memilih Farer daripada Nier. Kakakmu mendapatkan keuntungan lalu memanggilku, suster. Sungguh pria yang realistis. Mu Ziyu memutar matanya, tetapi saat mendengar pertanyaan Jiang Fan, suasana hatinya kembali berat. Setelah sedikit ragu, dia berkata tanpa daya, karena ini sudah merupakan terobosan, ini bukan rahasia lagi. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Bukankah Baichu dibawa pergi oleh Dharma Seel Fajra? Jiang Fan mengangguk. Dia tentu saja tahu tentang masalah ini. Mu Ziyu berkata, permaisuri iblis kita pergi ke negara bagian Taichang untuk meminta dukungan kita, kuil kuda putih. Kuil kuda putih menolak. Mereka menghadiahkan Laut Utara kita dengan mata air roh misterius, yang katanya akan memberi klan iblis Laut Utara kita satu kesempatan lagi untuk mencapai terobosan dan menjadi kaisar iblis. Jiang Fan terdiam. Seorang ajaib yang diubah oleh Dharma Seel Fajra, dan kesempatan untuk mencapai terobosan dan menjadi kaisar iblis. Sungguh sulit untuk mengatakan mana yang memiliki arti lebih penting bagi Laut Utara. Tentu saja, Laut Utara tidak punya pilihan. Kesediaan White Horse Temple untuk memberikan kompensasi sudah merupakan bentuk penghormatan atas dukungan Laut Utara. Jika Kaisar Iblis Laut Utara pergi sendiri, dia tidak akan bisa pergi begitu dia masuk. Saat Mu Ziyu berbicara, kemarahan perlahan muncul di wajahnya. Namun, beritanya bocor. Seseorang, entah siapa, memanfaatkan kekacauan di Laut Utara dan menghancurkan mata air roh itu. Meskipun Kaisar Iblis menghentikannya tepat waktu, mata air di dalamnya, yang membantu terobosan, dengan cepat kehilangan spiritualitasnya. Sebagai upaya terakhir, putra mahkota, yang tidak memiliki persiapan apapun, harus segera bertindak. Hasilnya seperti yang Anda lihat. Jiang Fan mendengarkan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di dunia ini, membantu seseorang mencapai Naschen Soul akan merepotkan bahkan bagi raksasa seperti White Horse Temple. Tetapi menghancurkan jalan seseorang menuju Naschen Soul sangatlah mudah. Tidak seorang pun ingin melihat Laut Utara Anda memiliki Kaisar Iblis kedua. Kamu seharusnya waspada lebih awal. Mu Ziyu berkata dengan wajah muram. Kami sudah berjaga ketat. Namun seseorang tetap saja mengeksploitasi celah tersebut. Jangan biarkan kami mengetahui siapa orangnya. Jika tidak, utang ini harus dilunasi. Jiang Fan berpikir dalam hati, apakah mereka masih perlu menyelidikinya? Kaisar Iblis seharusnya sejernih cermin, hanya berpura-pura tidak tahu. Siapa yang paling terpengaruh secara langsung oleh kelahiran Kaisar Iblis kedua di Laut Utara? 3 lautan lainnya, Gunung Sanxing. Akan tetapi, Permaisuri Iblis Yizu dan Permaisuri Iblis Mimpi Tua telah disibukkan dengan urusan mereka sendiri selama bertahun-tahun ini, jadi bagaimana mereka bisa punya energi untuk bersekongkol melawan Laut Utara? Kaisar Iblis Laut Barat masih membutuhkan putranya untuk mengandalkan reruntuhan transformasi Dewa Laut Utara, jadi meskipun dia ingin bertindak, dia harus menunggu sampai putranya mengunjungi reruntuhan transformasi Dewa, bukan? Oleh karena itu, jawabannya jelas. Gunung Sanxing. Untuk mencegah Laut Utara tumbuh terlalu kuat dan lepas dari belenggunya, mereka mengirim seseorang untuk menghancurkan mata air ilahi. Dikombinasikan dengan perbuatan kotor yang dilakukan Gunung Sanxing di Laut Timur dan Laut Selatan. Hal ini sepenuhnya konsisten dengan gaya tindakan mereka. Tidak lama setelahnya, Jiang Fan melihat putra mahkota Laut Utara. Untungnya, dia masih hidup. Sayangnya, dia tidak lagi dalam wujud manusia. Tak hanya hangus, tubuhnya juga berlubang-lubang dan terluka parah. Hanya tinggal beberapa tarikan napas saja. Jika Kaisar Iblis Laut Utara tidak campur tangan di saat-saat terakhir, dia pasti akan musnah baik jasmani maupun rohani. Jiang Fan semakin merasakan betapa berharganya mutiara ilahi yang menipu surga. Jika putra mahkota Laut Utara memiliki mutiara ini, dia bisa menghentikan kesengsaraan yang dialaminya saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dan dilanjutkan ketika sudah sepenuhnya siap.
Kaisar Iblis, saya Jiang Fan dari ras manusia, khusus datang untuk mengunjungi putra mahkota. Mu Ziyu memimpin Jiang Fan maju. Kaisar Iblis Laut Utara yang berjaga di samping tempat tidur tidak peduli dengan tubuhnya yang berlumuran darah dan luka-luka, maupun penampilannya. Matanya yang penuh penyesalan menatap putra mahkota yang sedang sekarat. Mendengar ini, dia menoleh dan mengangguk sedikit. Kamu adalah Jiang Fan, yang mengalahkan Bai Chu dari klan kita, bukan? Terima kasih. Bawa tuan muda ini ke ruang tamu untuk beristirahat. Tepat seperti dugaannya. Kaisar Iblis Laut Utara sedang berduka cita yang amat dalam, dan tidaklah pantas bagi Jiang Fan untuk mengusulkan memasuki reruntuhan itu pada saat ini. Dia hanya bisa menunggu sampai putra mahkota sembuh. Kaisar Iblis, aku Jiang Fan, seorang murid Paviliun Tianji, dan juga adik sumpah dari 3 Kaisar Iblis Laut Timur, Laut Barat, dan Laut Selatan. Kali ini, aku mewakili umat manusia dan 3 lautan untuk mengunjungi putra mahkota. Oh, Kaisar Iblis Laut Utara awalnya tidak terlalu memperhatikan Jiang Fan. Mendengar bagian akhir pernyataannya, dahinya yang berkerut tak dapat menahan diri untuk terangkat. Adik sumpah Kaisar Iblis, dan 3 diantaranya. Apakah ketiga Kaisar Iblis itu begitu mudah bersumpah menjadi persaudaraan dengan orang lain? Dia menatap Mu Ziyu, mempertanyakan kebenaran dengan matanya. Yang mengejutkannya, Mu Ziyu tercengang, bahkan lebih tercengang darinya. Tidak. Kapan Jiang Fan menjadi begitu sukses di laut mereka Shanghai? Dia bahkan menjadi saudara angkat dengan 3 Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Laut Utara menyimpan keraguan, tetapi sikapnya menjadi jauh lebih sopan. Jadi, ini teman muda Jiang. Terima kasih telah mengunjungi anakku. Saat dia berbicara, dia mendesah putus asa. Maafkan rasa maluku. Dia gagal mencapai terobosan dan menjadi Kaisar Iblis, sehingga berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Jiang Fan berkata dengan sungguh-sungguh. Menghadapi kekuatan surgawi yang begitu besar, putra mahkota, meskipun didesak ke medan perang, menunjukkan keberanian yang terpuji. Jiang ini terlalu mengaguminya untuk mengejeknya. Lagi pula, mencapai terobosan dan menjadi jiwa baru lahir Kaisar Iblis pada dasarnya adalah jalan yang terdiri dari 9 kematian dan 1 kehidupan. Kegagalan adalah hal yang biasa, tetapi keberhasilan adalah hal yang langka. Bagaimana itu bisa disebut memalukan? Setelah mendengar kata-kata ini, mata Kaisar Iblis Laut Utara tiba-tiba menjadi basah, dan dia menatap putra mahkota yang sekarat, suaranya tercekat oleh emosi. Anakku, apakah kamu mendengarnya? Sahabat muda dari ras manusia berkata bahwa meskipun kamu gagal, kamu tetap mulia dan tidak malu. Kamu akan selalu menjadi kebanggaan ayah kekaisaranmu. Mata Mu Ziyu sedikit merah. Sebelum mengambil air mata air, apa yang paling dipedulikan putra mahkota bukanlah apakah dia akan mati. Tetapi apakah kegagalannya akan membawa malu bagi Laut Utara. Dia tidak tega melihat ekspresi sedih sang Kaisar Iblis. Sambil berbalik, dia berkata, Tuan muda Jiang, saya akan mengantar Anda ke ruang tamu untuk beristirahat. Jiang Fan juga sedikit terharu. Dia bisa merasakan penyesalan dan kesedihan Kaisar Iblis Laut Utara. Demi Laut Utara, dia mengirim putranya ke jalan yang penuh 9 kematian dan 1 kehidupan dengan tergesa-gesa. Lalu dia menyaksikan dia disambar petir surgawi, hampir musnah baik jasmani maupun rohani. Kilatan petir surgawi itu menyambar tubuh putra mahkota, dan juga mengenai jantungnya. Dia melirik botol-botol dan stoples-stoples berisi obat-obatan di samping tempat tidur. Mereka memang sangat bagus. Sebagian besar tampaknya telah digunakan. Namun, luka-luka putra mahkota belum teratasi secara efektif. Melihat ekspresi Kaisar Iblis, dia mungkin sudah siap secara mental untuk kematian putra mahkota. Jiang Fan segera mengeluarkan pil peremajaan dan berkata, Kaisar Iblis. Di antara ras manusia kita, ada beberapa pil obat penyembuhan yang sangat baik. Yang ini disebut pil peremajaan. Selama masih ada napas, pil ini dapat memperpanjang hidup. Kaisar Iblis bisa membiarkan putra mahkota mencobanya. Kaisar Iblis Laut Utara, dengan air mata keruh di matanya, menoleh dan menatap pil peremajaan di telapak tangan Jiang Fan, berkata dengan suara serak. Terima kasih, sahabat muda.
Anak saya sudah menggunakan banyak pil obat. Tidak ada gunanya. Dia sudah putus asa. Jika benda penyembuh yang dikumpulkan dengan kekuatan gabungan Laut Utara tidak berguna, apa efek yang dapat ditimbulkan oleh pil obat dari pengikut ras manusia? Jiang Fan berkata, Kaisar Iblis, silakan mencobanya. Kita, umat manusia, punya pepatah yang tidak mengenakan, perlakukan kuda mati seperti kuda hidup. Bagaimana jika berhasil? Kaisar Setan Laut Utara berpikir sejenak, lalu meminum pil itu. Dia hendak memberikannya kepada putra mahkota. Tepat pada saat ini, seorang wanita anggun, penuh energi, bergegas menghampiri. Kaisar Iblis, 100 herbal terhormat dari tebing Senong ada di sini. Mendengar ini, kilatan tajam terpancar dari mata Kaisar Iblis Laut Utara, dan harapan besar membuncah dalam dirinya, cepat. Tolong undang dia masuk. Mu Ziyu juga menunjukkan ekspresi terkejut yang gembira, putra mahkota terselamatkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Wanita anggun itu menyadari kehadirannya dan wajahnya menjadi tegas, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Ekspresi Mu Ziyu menegang, dan dia segera keluar dari kamar pasien, sambil berkata dengan hormat, baik, permaisuri. Wanita anggun di hadapannya tak lain adalah Ratu Laut Utara. Dia tampaknya memiliki pendapat yang kuat tentang Mu Ziyu. Mata Phoenix-nya kemudian menyapu, mendarat pada Jiang Fan, dan dia berkata, apakah kamu teman anakku? Kaisar Iblis Laut Utara mengambil alih pembicaraan, berkata, teman muda Jiang, sebaiknya kau pergi dulu bersama Ziyu ke ruang tamu untuk beristirahat. Saat dia berbicara, dia dengan santai meletakkan pil peremajaan itu di antara tumpukan pil obat penyembuhan lainnya, tanpa berniat menggunakannya. Melihat bahwa pil obatnya tidak dihargai, Jiang Fan sedikit mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Iblis, jika pil obat ini tidak diperlukan, tolong kembalikan kepadaku. Karena mereka percaya pada Venerable Hundred Herb. Kalau begitu, biarkan saja. Jika bisa disembuhkan, itu bagus sekali. Dia akan menghemat pil peremajaan. Jika dia meninggal, dia tidak bisa disalahkan karena tidak membantu. Kaisar Iblis Laut Utara sedikit tertegun. Pil obat yang telah diberikan, lalu diminta kembali. Mungkinkah pil obat ini sangat berharga? Dia menyesali tindakannya yang tergesa-gesa membuang pil roh ini. Bab 862 Pil Penyembuhan Kuno. Namun dia sudah meminta untuk pergi. Dia hanya bisa mengambil pil peremajaan dan mengembalikannya ke Jiang Fan. Mengambil kembali pil roh, Jiang Fan berbalik dan pergi. Setelah dia pergi jauh, sang permaisuri sedikit mengernyit, Kaisar Iblis, siapakah anggota ras manusia ini? Mengapa kamu menghentikanku untuk bertanya sekarang? Dia bertanya tentang latar belakang Jiang Fan, tetapi Kaisar Iblis memotongnya dan menyuruh Mu Ziyu membawanya pergi. Memastikan bahwa Jiang Fan telah pergi jauh. Kaisar Iblis Laut Utara kemudian berkata, dia adalah teman yang dibawa oleh Mu Ziyu, bernama Jiang Fan. Orang yang mengalahkan Bai Chu di tempat. Sang ratu segera menunjukkan ketidaksenangannya, jadi dia teman pelacur kecil itu. Pantas saja dia begitu kasar. Dia bahkan mengambil kembali pil obat yang telah diberikan. Dia benar-benar tidak takut mempermalukan ras manusia. Kaisar Iblis Laut Utara mengerutkan kening dan dengan ringan menegur, cukup, jangan banyak bicara. Dia di sini untuk mengunjungi putra mahkota, jangan terlalu kasar. Alasan dia mengirim Jiang Fan pergi adalah hal ini. Bai Chu adalah anggota klan dari garis keturunan permaisuri. Dia pergi mengunjungi klan Iblis Daratan, tetapi Bai Chu akhirnya bertobat. Bagaimana mungkin permaisuri tidak menyalahkan utusan utama dan keempat wakil utusan yang bertugas mengawal mereka? Dia menganjurkan untuk menjebloskan Yu Qingxuan dan keempat wakil utusan, termasuk Mu Ziyu, ke dalam penjara surgawi. Namun Kaisar Iblis Laut Utara memaafkan mereka. Kali ini, Yu Qingxuan dan yang lainnya tidak dapat disalahkan karena perlindungan mereka yang tidak memadai. Seberapa dahsyatkah Dharma Seel Fajra? Dia adalah ahli tingkat atas bahkan di negara bagian Taichang besar. Bahkan jika dia secara pribadi mengawal Bai Chu, dia mungkin tidak akan mampu melindunginya. Apalagi Yu Qingxuan dan yang lainnya.
Sang permaisuri, yang tidak mampu melampiaskan amarahnya pada kuil kuda putih, tentu saja melampiaskannya pada Yu Qingxuan dan keempat wakil utusan, termasuk Mu Ziyu. Kamu hanya tahu cara melindungi orang luar. Permaisuri berkata dengan marah, jika bukan karena mereka, apakah Baichu akan bertobat? Tanpa pertobatan Baichu, dari mana datangnya materi mata air ilahi? Dan bagaimana putra kekaisaran bisa berakhir dalam wujudnya saat ini? Jika putra kekaisaran mati, aku akan membuat mereka berlima membayarnya dengan nyawa mereka. Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya. Dipenuhi dengan kebencian, ekspresi Kaisar Iblis Laut Utara berubah dingin. Tepat saat pasangan itu hendak bertengkar, seorang dayang istana kecil dengan hormat memimpin ras manusia Naschen Sol di sini. Dia berusia 80 tahun, mengenakan jubah putih yang agak pudar karena dicuci. Kulitnya agak gelap, dan ekspresinya tidak terlalu ramah, tetapi dia juga tidak tampak jahat. Dia adalah tipe orang yang tidak akan Anda tatap dua kali jika dia berada di tengah kerumunan. Tapi dia adalah dao medis yang terkenal jiwa baru lahir dari negara besar Taichang, 100 herbal yang terhormat. Dia pernah merawat seorang ahli alam transformasi roh. Dia menerima hadiah besar dan berhasil maju ke Naschen Sol. Dengan demikian, reputasinya pun melambung tinggi dan memberinya gelar dokter ilahi pertama dari negara besar Taichang. Ji mengucapkan terima kasih kepada Venerable Hundred Herb yang telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk memberikan bantuan. Kaisar Iblis Laut Utara membungkuk dalam-dalam, amat bersyukur. Yang Mulia 100 Ramuan, sambil membawa kotak obatnya, melambaikan tangannya dan berkata, jangan buang waktu dengan basa-basi. Cedera putra mahkota yang terhormat agak merepotkan. Dia telah melihat putra mahkota Laut Utara di tempat tidur, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Dia memisahkan Kaisar Iblis dan Permaisuri, lalu segera datang ke samping tempat tidur. Dia meletakkan kotak obatnya. Dia segera mengaktifkan kemampuan ilahi, menyapukannya ke matanya. Di matanya, cahaya hijau zamrud yang aneh segera berkedip, mengamati tubuh putra mahkota. Hanya sesaat, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil kotak obatnya lagi. Dia tidak berniat melanjutkan diagnosisnya. Antisipasi besar yang baru saja muncul di wajah Kaisar Iblis Laut Utara berubah menjadi kekhawatiran. Yang Mulia, anakku. Yang Mulia 100 Ramuan menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak dapat menyembuhkan penyakit terminal. Cedera putra mahkota tidak lagi berada dalam lingkup keterampilan medis. Tak satu pun tulangnya utuh, 5 organ dalam dan 6 ususnya telah rusak tersambar petir, dan jantungnya telah rusak dan hancur. Kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya, hanya tersisa 2 atau 3 tarikan napas. Sekalipun aku campur tangan, itu hanya akan memperpanjang hidupnya untuk sementara. Itu tidak ada artinya. Lebih baik membiarkannya mengakhirinya lebih cepat, untuk menyelamatkannya dari penderitaan. Apa? Sang ratu terjatuh di sisi tempat tidur, sambil menangis memegang tangan putra mahkota yang berdarah. Putra kekaisaranku. Kaisar Iblis Laut Utara yang penuh dengan penantian, sekali lagi air mata mengalir di matanya. Dia mulai terisak. Dia awalnya mengira bahwa dengan mengundang Yang Mulia 100 Ramuan, dia bisa menyelamatkan putranya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dia sendiri tidak akan mampu melanjutkan. Yang Mulia 100 Ramuan, yang terbiasa dengan pemandangan seperti itu, berkata dengan tenang. Cedera akibat kesengsaraan surgawi selalu rentan terhadap kematian. Saya telah menerima banyak orang yang terluka oleh kesengsaraan surgawi, tetapi kurang dari setengahnya yang dapat diselamatkan. Putra mahkota bernasib sial. Kaisar Iblis, terimalah belasungkawaku. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Bahkan sebelum terobosan putra mahkota, dia telah menerima permintaan dari klan Iblis Laut Utara, memintanya untuk datang jika terjadi keadaan darurat. Namun lukanya terlalu parah. Air mata Kaisar Iblis Laut Utara jatuh seperti hujan, bahkan lebih deras dari permaisuri, dan dia tersedak. Yang Mulia, apakah benar-benar tidak ada jalan sama sekali? Jika keterampilan medis tidak cukup, bagaimana dengan berbagai pil roh? Yang Mulia 100 Herbal berkata dengan acuh tak acuh, dao medis tingkat tinggi telah lama mengintegrasikan obat dan pil.
Saya adalah Master Jiwa Bintang 3. Jika ada pil roh yang dapat menyembuhkannya, mengapa saya tidak meminumnya? Banyak cedera yang dialami seniman bela diri tingkat tinggi tidak dapat lagi diobati dengan akupuntur atau obat-obatan biasa. Mereka membutuhkan kerjasama dari pil roh yang lebih kuat. Tanpa bantuan kemampuan seorang Soul Master, sulit untuk menjadi penyembuh yang tangguh. Mendengar ini, Kaisar Iblis Laut Utara tidak dapat menahan diri lagi. Dia pun menangis terseduh-seduh. Dia berlutut di hadapannya. Pandangannya tertuju pada kotak obat Venerable Hundred Herb yang belum pernah dibuka. Yang mulia, mohon pikirkan cara lain. Laut Utara bersedia membayar berapapun harganya, asalkan bisa menyelamatkan nyawa anak saya. Yang mulia 100 ramuan tertawa marah. Tampaknya Kaisar Iblis Laut Utara merasa dirinya masih punya cara yang tidak ingin digunakan, dan ingin memanfaatkan situasi tersebut. Dia langsung mendengus, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kamu bisa mencari ahli alam transformasi jiwa untuk menyelamatkannya dengan darah esensi mereka. Atau temukan salah satu dari 9 pil roh penyembuhan kuno. Wajah Kaisar Iblis Laut Utara dipenuhi air mata. Di mana mereka akan menemukan ahli alam transformasi jiwa di Laut Utara, dan bagaimana mereka bisa membujuk mereka untuk menyelamatkannya dengan darah esensi mereka. Adapun 9 pil roh penyembuhan kuno. Mereka kuno, artinya mereka telah lama hilang. Pada era saat ini, di mana mereka masih ada. Kaisar Iblis Laut Utara berkata dengan getir, pil roh penyembuhan kuno, di mana kita bisa menemukannya? Sekalipun kami menemukan beritanya, anakku pasti sudah meninggal. Venerable Hundred Herb menggelengkan kepalanya sedikit, pil roh kuno lainnya mungkin benar-benar tidak dapat ditemukan. Tapi di tanah di belakangmu, aku baru saja mendengar beberapa rumor. Pil roh kuno muncul di medan perang. Perjalanan saya ribuan mil ke Laut Utara kali ini, pertama-tama, untuk mempersiapkan perawatan luka putra mahkota Anda selama masa kesengsaraannya. Kedua, secara kebetulan mengunjungi benua besar itu dan melihat apakah rumor itu benar. Itu di benua besar. Mata Kaisar Iblis Laut Utara sedikit berbinar, lalu meredup lagi. Kalaupun itu benar, lalu bagaimana? Putra mahkota tidak sabar menunggu dia menemukannya. Dia khawatir sebelum dia menginjakkan kaki di benua besar, putra mahkota akan meninggal dunia. Melihat penampilannya, Yang Mulia 100 ramuan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil membawa kotak obatnya, dia berkata, terimalah belasungkawa saya. Setelah itu, kamu juga bisa pergi ke benua besar di dekat sini untuk mencari pil roh itu. Simpan satu di tangan, dan Anda dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kaisar Iblis Laut Utara menangis terseduh-seduh. Permaisuri bertanya sambil menangis, Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya apa nama pil ini, dan seperti apa bentuknya? Bab 863 lanjutkan diperbarui lagi. Yang Mulia 100 ramuan merenung, saya hanya melihatnya di buku-buku kuno. Ukurannya sebesar ibu jari bayi, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau tua. Namanya, pil peremajaan. Selamat tinggal. Dia tidak menoleh ke belakang, melangkah maju dan pergi. Kali ini, dia awalnya bermaksud menggunakan penyembuhan putra mahkota Laut Utara sebagai pengaruh untuk mengamankan kesempatan memasuki reruntuhan transformasi dewa. Sayang, perjalanan itu sia-sia. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Kaisar Iblis Laut Utara di belakangnya perlahan berhenti menangis. Dia bertanya dengan tidak percaya, apa nama pil obat penyembuhan kuno yang baru saja disebutkan oleh Yang Mulia. Sang Ratu, dengan mata berkaca-kaca, berkata, pil peremajaan. Ada apa? Kaisar Iblis Laut Utara gemetar seluruh tubuhnya. Pil obat yang diberikan Jiang Fan kepadanya juga disebut pil peremajaan, bukan? Kalau diingat lagi penampakannya, ukurannya sebesar ibu jari bayi, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau tua. Dan Jiang Fan datang dari tanah besar di belakangnya. Dia segera menyeka air matanya, berdiri, dan bergegas keluar. Sang Ratu berteriak sambil menangis, ini adalah terakhir kalinya kami melihat putra kami. Kamu mau pergi kemana? Kaisar Iblis Laut Utara berseru, diliputi kegembiraan, pil peremajaan. Aku akan meminta pil peremajaan. Pil roh, teman muda Jiang baru saja memberiku pil peremajaan.
Ah! Sang ratu tiba-tiba bangkit, wajahnya berubah drastis. Setelah mengingat dengan hati-hati, bukankah Pilroh Jiang Fan telah mengambil kembali apa yang telah dijelaskan oleh Yang Mulia 100 ramuan? Dia sangat gembira. Dia juga cepat mengejarnya. Aula tamu. Kakakmu, apakah kau memprovokasi permaisuri? Melihat kulit Mu Ziyu yang buruk, Jiang Fan bertanya. Mu Ziyu menuangkan secangkir teh untuk Jiang Fan, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Bai Chu adalah junior dari garis keturunan permaisuri. Oh! Hanya dengan satu kalimat itu, Jiang Fan mengerti. Tidak heran jika permaisuri memiliki sikap buruk terhadap Mu Ziyu. Dan tidak mengherankan Kaisar Iblis Laut Utara segera mengusirnya juga. Kalau saja permaisuri tahu bahwa dia dibawa oleh Mu Ziyu, dia pasti akan melontarkan beberapa komentar sinis, yang membuatnya merasa canggung juga. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurang beruntung dan bertemu dengan Dharma Seal Fajra. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak bisa menyelamatkan Bai Chu. Jiang Fan menghiburnya. Mu Ziyu tersenyum pahit, aku lebih suka Kaisar Iblis menghukumku, sehingga permaisuri dan para tetua Bai Chu dapat melampiaskan amarah mereka. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol, suara tawa terdengar dari luar aula tamu. Kehadiran Yang Mulia adalah suatu kehormatan, saya mohon maaf karena tidak menyapa Anda lebih awal. Seorang anggota klan setan laut yang berusia setengah baya, berpakaian luar biasa, dengan beberapa paku di kepalanya, dan aura yang kuat, dengan antusias memimpin seorang tamu ke sini. Melihatnya, Mu Ziyu langsung menjadi gugup. Dia ingin meninggalkan aula tamu, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa berdiri diam di samping Jiang Fan. Kau takut padanya? Tanya Jiang Fan heran. Mu Ziyu berkata dengan getir, serigala laut putih, salah satu dari 7 Raja Iblis Agung Laut Utara, dan musuh bebuyutan kepala utusan Yu. Anggota klan Bai Chu. Identitas ini, semuanya membuat segalanya sulit bagi Mu Ziyu. Jiang Fan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Serigala laut putih ini menyebutnya sebagai Yang Mulia. Dia seharusnya menjadi ras manusia pakar jiwa baru lahir, kan? Segera. Pihak lainnya melangkah ke aula tamu. Lengan kanannya hilang, dan mata kanannya ditutup dengan penutup mata hitam. Dia adalah seorang ahli jiwa baru lahir yang cacat fisik. Mata Jiang Fan menyipit. Dia dengan halus menyentuh mata berkelopak ganda yang tersembunyi di kerah bajunya. Orang yang datang tidak lain adalah Yang Mulia Sitong. Itu benar. Yang Mulia Sitong akhirnya berhasil menipu seseorang untuk mendapatkan tanda reruntuhan transformasi dewa, jadi mengapa dia tidak menggunakannya? Dan setelah Yang Mulia Sitong melangkah ke aula tamu, tatapannya menyapu sekeliling, dan dia juga menemukan kehadiran Jiang Fan, segera mengenalinya, dan berkata dengan dingin. Itu kamu. Jiang Fan tersenyum dan melambaikan tangan, Yang Mulia Sitong. Dunia ini kecil, apa yang terjadi dengan lenganmu? Dan apa yang terjadi pada matamu? Yang Mulia Sitong berkata dengan marah, dasar bocah kecil. Beranikah kamu membicarakan hal itu? Kesulitan yang dialaminya saat ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh Jiang Fan, bukan? Kalau saja bukan karena kekuatan aneh yang dimilikinya di akhir yang menyeretnya turun dari langit, apakah lengannya bisa diamputasi? Dan tanpa kehilangan lengannya, bisakah bola matanya dengan mudah dicungkil oleh Kaisar Iblis Laut Barat? Orang ini pelakunya. Mulut Mu Ziyu berkedut. Setelah memprovokasi Kaisar Iblis, bagaimana Jiang Fan berhasil memprovokasi ras manusia lainnya? Jiwa yang baru lahir. Dia setengah melindungi Jiang Fan di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia Sitong, ini adalah istana Kekaisaran Laut Utara. Yang Mulia Sitong hanya menatap tajam ke arah Jiang Fan. Dia datang ke sini untuk memasuki reruntuhan transformasi dewa, jadi dia tentu tahu dia tidak bisa bertindak gegabah di sini. White Sea Wolf sedikit mengernyit. Yang Mulia Sitong adalah tamu kehormatan Gunung Sanxing. Dia tidak bisa diperlakukan sembarangan selama kunjungan ini. Menatap Mu Ziyu lagi, wajahnya berubah gelap, sombong. Berani sekali kau bicara seperti itu kepada Yang Mulia. Mu Ziyu mengerutkan bibirnya. Merasa bersalah terhadap klan Bai, dia tetap diam. Serigala laut putih melotot padanya.
Dia menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Sitong dan berkata, "Yang Mulia, mohon tenangkan Ki Anda. Aku akan meminta Kaisar Iblis untuk mengusir makhluk bodoh ini ke perbatasan, agar tidak mempermalukan Laut Utara kita." Yang Mulia Sitong meliriknya dari samping. Menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Jiang Fan, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Laut Utara Anda memiliki standar yang tinggi. Bahkan jiwa yang baru lahir pun harus mendengarkan teriakan setan laut kecil." White Sea Wolf langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hal ini membuat Yang Mulia Sitong marah. Dia yang sudah memendam rasa dendam terhadap Mu Ziyu menjadi semakin tidak senang. "Mu Ziyu, apa kau sengaja melakukan ini? Tidak cukup hanya menyakiti Baichu, sekarang kau ingin membawa bencana besar ke Laut Utara. Mengapa kamu tidak datang berlutut dan meminta maaf kepada Yang Mulia Sitong?" Mu Ziyu mengerutkan bibirnya. Hatinya sedikit gelisah. Kedua tangannya yang kecil mencengkeram ujung roknya, tampak agak bingung. Kemana dia berteriak? Dia hanya mengingatkan Yang Mulia Sitong. Siapakah yang mengira bahwa jiwa baru lahir yang hebat akan bersikap begitu picik dan mempersulit seorang junior seperti dia? "Apakah kamu tuli?" Serigala Laut Putih berteriak dengan dingin, "Jika kau membuat Yang Mulia pergi dengan marah, tahukah kau bagaimana permaisuri akan menghukummu? Seluruh klanmu akan terlibat. Jika hanya dirinya yang dihukum, Mu Ziyu masih bisa menanggungnya. Tetapi setelah mendengar bahwa klannya akan terlibat, dia tidak dapat bertahan lagi. Diam-diam dia menggigit gigi peraknya dan melangkah mendekat. Namun, begitu dia bergerak, Jiang Fan meraih lengannya dan dengan lembut menariknya kembali. Jiang Fan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang, "Raja Iblis Bai, tenangkan pikiranmu." Yang Mulia Sitong akhirnya berhasil menipu seseorang untuk mendapatkan tanda reruntuhan transformasi dewa. Sekalipun kamu mencoba mengusirnya, dia tidak akan pergi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa yang menjadi target mereka bukanlah Mu Ziyu, melainkan dirinya, Jiang Fan. Tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi dan membiarkan Mu Ziyu dipermalukan. Serigala Laut Putih menatap Jiang Fan dengan dingin, "Siapa kamu?" Jiang Fan menunjuk ke arah teh di atas meja, "Tidak bisakah kau melihatnya? Tamu Laut Utara Anda. Mu Ziyu memperlakukanku dengan sangat baik, tapi kau malah membentaknya dan membuatnya berlutut di hadapan seseorang." "Apa? Yang Mulia Sitong adalah tamu, dan aku bukan." Serigala Laut Putih mengamati Jiang Fan dengan curiga, "Saya kurang jeli, kamu siapa?" Mu Ziyu sangat tersentuh melihat Jiang Fan mendukungnya. Dia kemudian mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Berdiri di hadapanmu adalah adik sumpah dari Kaisar Iblis di Laut Tenggara dan Laut Barat. Menantu Kaisar Iblis Changqiong, murid kesayangan Master Pavilion Tianji. Keajaiban terkuat umat manusia, Jiang Fan." Bab 864. Satu pedang menekan Raja Iblis. Kelopak mata Jiang Fan berkedut sedikit. Murid yang paling disayangi oleh Master Pavilion Tianji. Apakah dia telah menanyakan hal ini kepada Master Pavilion Tianji? Mu Ziyu menatap Jiang Fan dengan pandangan meyakinkan. "Saat Anda bepergian, identitas Anda adalah apa yang Anda buat. Jangan panik." White Sea Wolf tercengang. Hanya sebutan saudara sumpah muda bagi 3 Kaisar Iblis Laut saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang. Identitas ini cukup eksplosif. Yang Mulia Sitong menyipitkan matanya, adik sumpah dari 3 Kaisar Iblis Laut. Dengan anggota ras manusia rendah. Dia tidak mengenal Kaisar Iblis yang lain, tapi Kaisar Iblis Mimpi Tua, seorang wanita yang sangat konservatif, tidak akan begitu saja menjalin hubungan seperti itu, bukan? "Raja Iblis Putih, kau tidak takut, kan?" White Sea Wolf tersentak kembali ke dunia nyata. Hal ini menempatkannya pada posisi sulit. Dia tidak ingin menyinggung siapapun. Namun dia dihadapkan pada situasi sulit dan harus membuat pilihan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Tuan Muda Jiang, ini bukan urusanmu. Saya mendisiplinkan anggota klan saya sendiri." Setelah berbicara, dia melotot tajam ke arah Mu Ziyu. "Saya tidak ingin mengulanginya. Kemarilah. Jangan menggunakan tamu sebagai tameng." Mu Ziyu menggigit bibirnya sedikit, mencoba melepaskan diri dari Jiang Fan.
Namun Jiang Fan yang sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan diri darinya sekarang? Jiang Fan menatap serigala laut putih dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jika kau ingin menjilat Gunung Sanxing, berlututlah sesukamu. Aku masih menganggapmu sebagai setengah orang yang tahu kapan harus tunduk dan kapan harus berdiri tegak. Tapi kalau kau ingin menjilat, tapi tak mau bertekuk lutut, memaksa anggota klanmu menanggung penghinaan ini untukmu. Kalau begitu, kau benar-benar bukan apa-apa. Apa itu Gunung Sanxing? Apa klan iblis laut tidak tahu? Untuk menekan anggota klan sendiri seperti ini demi menjilat pihak lain. Orang tidak tahu apakah menyebutnya menyedihkan, atau mengatakan bahwa White Sea Wolf mempunyai niat buruk. Siapa yang sedang menjilat?" Serigala laut putih menjadi cemas. Karena itu menyentuh saraf. Jiang Fan telah meningkat menjadi serangan pribadi. Bagaimana dia masih bisa bersikap sopan? "Nak, aku tidak peduli tamu macam apa kamu. Di laut utaraku, menghina Raja Iblis secara terbuka, kau tidak punya kualifikasi. Silakan pergi. Terima kasih. Hehehe. Apakah mengatakan kebenaran juga merupakan penghinaan? Lalu apa yang kau sebut melakukan hal-hal yang menghina?" Jiang Fan tetap duduk dengan anggun, menyerahkan cangkir teh kosong kepada Mu Ziyu yang cemas. "Tehnya sudah habis, dan kamu bahkan tidak tahu harus menuangkan lagi. Jika kau memperlakukan tamu seperti ini, hati-hati, aku akan mengadu pada Kaisar Iblis." Raja Iblis Putih telah memerintahkannya pergi, namun Jiang Fan masih berpikir untuk minum teh. Mu Ziyu hampir menangis. Saat dia mengambil cangkir dan menuangkan air, dia segera memikirkan solusinya. "Jangan gugup, dia tidak bisa membuatku pergi. Sekalipun permaisuri datang, itu tidak akan berhasil." Jiang Fan berkata dengan tenang. Dia memegang formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin di tangannya. Karena 3 lautan telah diberikannya, Laut Utara secara alami juga dapat diberikannya. Dengan formula pil ini, tidak peduli seberapa besar perhatian permaisuri terhadap Baichu, dia seharusnya bisa membedakan mana yang penting, bukan? "Hehehe." Serigala laut putih tertawa marah, "Aku tidak bisa memaksamu pergi." Dia kesal. Di hadapan Yang Mulia Sitong dari Gunung Sanxing, jika dia bahkan tidak mampu menghadapi seorang junior yang menyinggung perasaannya. Bagaimana dia bisa terus mendapatkan kepercayaan Gunung Sanxing di masa depan? "Saya tidak ingin menyentuh tamu. Jadi, nak, kau punya waktu 3 tarikan napas untuk keluar dari aula tamu sendiri. Kalau tidak, aku akan mengundangmu keluar secara pribadi." Setelah mendengar ini, telapak tangan Mu Ziyu bergetar, menumpahkan air dari cangkir teh. Jiang Fan dengan lembut memegang lengannya, membantunya untuk terus menuangkan teh. Dia berkata tanpa ekspresi, "Untuk menjilat Yang Mulia Sitong, Anda mengusir tamu-tamu lainnya. Lalu aku akan merasakan bagaimana kalian, Laut Utara, meminta orang-orang untuk pergi. Mereka hanya mengurus urusan mereka sendiri di ruang tamu." Keduanya muncul dan berulang kali menguji peruntungan mereka. Membuat orang ini berlutut dan meminta maaf, atau membuat orang itu pergi. Dia tidak punya alasan untuk bersikap sopan lagi. Ekspresi White Sea Wolf berubah gelap, lalu dia mendengus, "Kalau begitu, kau sendiri yang menanggung akibatnya." Tatapannya berkelebat, pertama menatap tajam ke arah Mu Ziyu. "Ini semua salahmu, dasar bodoh. Aku akan memberimu pelajaran dulu." Dia ingin menyerang Mu Ziyu terlebih dahulu, untuk menghalangi Jiang Fan dengan kekuatan yang besar. Untuk menghindari terjadinya cedera pada tamu secara tidak sengaja, yang mana Kaisar Iblis pasti akan menyalahkannya. Menakutinya adalah cara terbaik. Dengan lambaian santai, dia melepaskan serangan dahsyat ke kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Riak air yang tak terlihat, menimbulkan percikan panjang, melonjak ke arah Mu Ziyu. Kultivasi lapisan ke-8 formasi inti miliknya sama sekali tidak berdaya menghadapi serangan semacam itu. Namun jika dia menghindar, Jiang Fan akan terkena dampaknya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Merasakan benturan yang amat dahsyat, hatinya terasa getir. Dia takut serangan ini akan melukai dirinya secara serius. Meretih.
Tiba-tiba, pedang petir yang kuat dan membara memenuhi pandangannya. Pedang guntur besar, panjangnya 200 zang, muncul dari udara tipis. Itu tidak hanya menghancurkan riak air White Sea Wolf tetapi juga melemparkannya keluar dari aula tamu. Pakaiannya penuh dengan lubang akibat kekuatan petir. Tubuhnya penuh dengan bekas hangus. Serigala Laut Putih sangat tercengang, kemampuan ilahi Dao Petir. Pedang abadi dari aula suci ribuan kesengsaraan. Mu Ziyu menatap Jiang Fan dengan kaget. Gelombang kebingungan melanda hatinya. Kembali di aula Kaisar Iblis, Jiang Fan dan Bai Chu, yang berada di lapisan ke-8 formasi inti, masih perlu menggunakan banyak metode untuk menang. Sekarang, dia benar-benar dapat memukul mundur Raja Iblis yang berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti dengan satu serangan. Perubahan ini benar-benar menggemparkan. Yang Mulia Sitong melirik ke arah telapak tangan Jiang Fan, di mana aura guntur masih tersisa. Dia telah menyaksikan pertarungan Jiang Fan dengan Murki Yin, jadi dia tentu tahu betapa tangguhnya pemuda ini. Jika dia serius, White Sea Wolf mungkin bukan lawannya. Namun senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia terus melanjutkan, Serigala Laut Putih. Laut Utara Anda tidak sesuai standar. Anda bahkan tidak bisa mengusir tamu yang tidak sopan. Cek-cek. Serigala Laut Putih menjadi cemas. Dia segera berteriak ke kejauhan, semuanya, kemarilah. Seseorang membuat masalah di Istana Kekaisaran. Sebenarnya dia tidak perlu berteriak. Para pembudidaya kuat di Istana Kekaisaran telah merasakan gangguan besar dan bergegas ke lokasi. Segera. 4 Raja Iblis, semuanya pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, tiba. Meskipun mereka tidak memiliki pengalaman mendalam dan kekuatan yang kuat seperti Yu Qingxuan, mereka masih benar-benar berada pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Menambahkan White Sea Wolf. Dengan 5 orang di antaranya bekerja bersama-sama, bahkan Yu Qingxuan akan merasa kesulitan untuk mengatasinya. Jiang Fan melirik Yang Mulia Sitong. Orang ini sengaja menimbulkan masalah. Sehingga Jiang Fan akan menimbulkan keributan besar. Dan kemudian menarik hukuman dari Kaisar Iblis. Namun, dia akan kecewa. Jiang Fan tidak punya niat untuk keluar berperang. Dia hanya mengangkat tangannya, kekuatan petir dalam dirinya melonjak ke puncaknya. Dan menebas dengan ganas kelima Raja Iblis. Suara berderaka. Pedang petir yang mengerikan, sepanjang 800 zang, menebas dari langit dengan serangan telapak tangannya. Suara mendesing. Aula tamu dibagi menjadi 2. Tanah disayat dengan tanda guntur sepanjang 800 zang. Serigala Laut Putih dan keempat Raja Iblis terpental dan berhamburan ke segala arah. Wajah mereka menunjukkan kengerian. Serangan ini hampir sama dengan serangan jiwa baru lahir jalur kiri. Di antara mereka yang berada pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, hanya mereka yang sangat berpengalaman dan kuat yang telah melalui masa kesengsaraan yang mampu bertahan. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, Serigala Laut Putih, kamu bisa terus memanggil lebih banyak orang. Semakin besar keributannya, semakin baik. Semakin rusak Istana Kekaisaran, semakin dalam pula kesalahan White Sea Wolf dari Kaisar Iblis ketika Jiang Fan mengeluarkan formula pil. Orang idiot macam ini yang menjilat orang luar, mengkhianati dirinya sendiri, dan masih membantu menghitung uang. Dia tidak keberatan membiarkannya menderita pelajaran yang lebih dalam. White Sea Wolf telah kehilangan mukanya. 5 Raja Iblis bahkan tidak bisa menyingkirkan satupun anggota ras manusia rendah. Tepat saat itu, sosok jiwa baru lahir melesat dari Istana Kekaisaran. Itu adalah 100 ramuan mulia. Segera setelahnya, 2 sosok melesat mendekat, satu demi satu. Orang yang memimpin adalah Kaisar Iblis Laut Utara. Yang Mulia Sitong memandang aula tamu yang bobrok, bibirnya sedikit melengkung. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi Kaisar Iblis Laut Utara saat melihat aula tamunya hancur. Ini adalah Istana Kekaisaran Laut Utara. Itu adalah wajah keluarga Kerajaan Laut Utara. Dia bahkan tidak berani bertindak gegabah di sini. Namun, Jiang Fan tidak menyadari luasnya langit dan bumi, dan langsung menghancurkan aula tamu. Serigala Laut Putih juga menunjukkan ekspresi dingin, berkata kepada Jiang Fan, kau sudah selesai.
Lalu dia cepat-cepat maju, berpura-pura tidak bersalah. Kaisar Iblis, kau akhirnya tiba. Ada orang bodoh di sini, yang menyebabkan masalah di Laut Utara kita. Bab 865 Perawatan Raja Iblis. Saat ini, putra mahkota terluka parah, dan hidup atau matinya masih belum pasti. Kaisar Iblis saat ini sedang berduka. Jiang Fan yang menghancurkan aula tamu saat ini tidak diragukan lagi sedang mencari masalah. Tunggu saja amukan Kaisar Iblis. Siapa yang tahu? Kaisar Iblis mendorongnya ke samping, menyingkirkannya dari jalan. Karena lengah, ia langsung tersandung dan jatuh ke samping. Dia tertegun sesaat. Mengapa Kaisar Iblis begitu cemas? Ketika dia melihat Yang Mulia Sitong, duduk di tengah reruntuhan dengan wajah segelap air. Dia langsung mengerti. Yang Mulia Sitong, tamu yang terhormat, telah mengalami pengabaian seperti itu. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis tidak merasa cemas? Dia melirik ke arah Jiang Fan, aku memintamu pergi, tapi kau tidak mau. Sekarang Kaisar Iblis sudah ada di sini, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Yang Mulia Sitong sengaja mempertahankan ekspresi muram. Menunggu Kaisar Iblis Laut Utara bergegas dan meminta maaf dengan panik. Tentu saja, Kaisar Iblis berjalan ke arahnya, dan tepat saat dia mendekat. Dia mendengus tepat pada waktunya, dao keramahan Laut Utara benar-benar memperluas wawasanku. Awalnya ia bermaksud untuk menegaskan dominasinya. Namun yang membuat ekspresinya menegang adalah Kaisar Iblis melewatinya begitu saja, dan segera tiba di depan Jiang Fan. Teman muda Jiang, teman muda Jiang. Saya telah lalai, saya benar-benar minta maaf. Permaisuri pun bergegas mendekat, membungkuk dengan wajah penuh permintaan maaf. Saya telah menyinggung Anda dalam banyak hal, mohon maafkan saya, Tuan Muda Jiang. Dia diam-diam bersuka cita. Untungnya, Kaisar Iblis telah mengusir Jiang Fan. Jika tidak, jika dia berbicara kasar dan mengusirnya, akan sulit menyelamatkan situasi sekarang. Jiang Fan melirik Yang Mulia Sitong, yang ekspresinya sedikit kaku, dan berkata sambil setengah tersenyum, Kaisar Iblis, permaisuri. Saya hanya seorang junior. Yang Mulia Sitong adalah senior, Anda tidak boleh mengabaikannya. Dia menunggu keramah tamahan hangat Anda. Tak hanya membunuh jasad, namun juga menusuk hati. Mengingat situasi yang sangat mendesak, bagaimana mungkin Kaisar Iblis masih mengkhawatirkan Yang Mulia Sitong? Dia hanya menangkupkan kedua tangannya ke arah pria itu dari kejauhan, menganggap itu sebagai sebuah salam. Hal ini benar-benar menyebabkan wajah Yang Mulia Sitong menjadi gelap. Seolah-olah dia telah menderita penghinaan besar. Yang membuatnya merasa lebih buruk adalah Kaisar Iblis sama sekali tidak menghiraukan perasaannya dan berbicara terus terang. Sahabat muda Jiang, Anda adalah tamu paling terhormat di Laut Utara saya. Tidak ada orang lain yang penting lagi. Sungguh tidak adil jika kau harus merendahkan diri untuk tinggal di kamar tamu ini. Seketika itu juga, dia memandang sekeliling reruntuhan itu. Dia menoleh dan melotot ke arah Mu Ziyu, sambil memarahi, bagaimana kamu menjaga Tuan Muda Jiang? Juga, siapa yang menghancurkan aula tamu ini? Sang permaisuri sudah tidak menyukai Mu Ziyu, dan sekarang dia semakin marah. Tidak berguna. Aku sudah menyuruhmu mengurus Tuan Muda Jiang, tapi kau malah membuat kekacauan besar. Siapa yang menghancurkan aula tamu? Bicaralah. Mu Ziyu dengan hati-hati mengintip Jiang Fan dan berkata, Kaisar Iblis, permaisuri, mungkin aku seharusnya tidak mengatakannya. Sang ratu mendengus dingin, aku tidak peduli siapa itu. Tuan Muda Jiang sedang duduk di sini, namun seseorang berani menghancurkan aula besar ini tidak menghormati Tuan Muda Jiang. Saya sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Bicaralah tanpa rasa takut. Mu Ziyu melengkungkan bibirnya, berpikir, asteris tapi kau menyuruhku mengatakannya. Dia menunjuk ke arah Jiang Fan dan berkata, bukankah Tuan Muda Jiang yang menghancurkannya? Ah! Jiang Fan menghancurkannya. Permaisuri segera mengubah ekspresinya, dan berkata dengan canggung. Aduh, lihatlah aula tamu ini, sudah tua dan tidak terawat, hampir saja runtuh menimpa Tuan Muda Jiang. Mu Ziyu terkekeh pelan.
Apakah permaisuri yang biasanya anggun itu juga memiliki momen di mana ia melakukan aksi mengubah wajah operasi cuan secara langsung? Melirik serigala laut putih, yang wajahnya pucat di dekatnya, Muziu memutar pisaunya lebih jauh. Aula tamu tidak runtuh begitu saja. Hal itu disebabkan karena serigala laut putih bersikeras mengusir Tuan Muda Jiang dan bahkan menyerangnya. Apa? Menyerang Jiang Fan? Mendengar ini, bahkan Kaisar Iblis pun terlonjak kaget. Dia melotot tajam ke arah permaisuri, orang-orang klanmu sungguh hebat. Mereka berani mengambil tindakan sewenang-wenang untuk mengusir tamu, dan bahkan menggunakan kekerasan. Bila memandang ke seberang 4 lautan, siapakah yang pernah mendengar tentang mengusir tamu? Ini sungguh puncak dari absurditas. Sang permaisuri juga sangat terkejut. Di bawah perlindungannya, para anggota klannya biasanya agak sombong. Tetapi dia tidak pernah menyangka mereka akan begitu sombong hingga menggunakan kekerasan untuk mengusir tamu. Apakah dia benar-benar mengabaikan reputasi Laut Utara sepenuhnya? Memikirkan hal ini, matanya menyala-nyala, dan dia berkata tegas, serigala laut putih. Kamu terlalu melanggar hukum. Serahkan token Raja Iblismu segera. Berlututlah di luar istana kekaisaran dan tunggu hukumanmu. Apa? Wajah White Sea Wolf sepucat kertas. Status Raja Iblisnya telah dilucuti. Kaisar Iblis berkata dengan malu, Tuan Muda Jiang, saya sangat menyesal. Ada masalah internal yang serius di Laut Utara kita. Untungnya, Jiang Fan tidak terluka sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia meminta pil peremajaan? Karena mereka telah berurusan dengan serigala laut putih, Jiang Fan tentu saja tidak akan meneruskan masalah itu lebih jauh. Dia berdiri dan berkata, ayo kita temui putra mahkota. Sang ratu pun langsung bersemangat. Kemudian, dengan perasaan sangat bersalah, dia berkata, terima kasih, Tuan Muda Jiang, karena telah melupakan masa lalu. Laut Utara berutang banyak padamu. Jiang Fan mengangguk, dan sebelum pergi, dia menambahkan, saudarimu, ikutlah. Mu Ziyu dengan senang hati mengikutinya. Melihat pemandangan ini, sang permaisuri tentu saja mengerti bahwa Jiang Fan bermaksud mempromosikannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya? Terlebih lagi, kali ini mereka berutang banyak pada teman yang berteman dengan Mu Ziyu. Jika tidak, putra mahkota tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ziyu, kamu telah melakukan jasa yang berjasa bagi Laut Utara. Mulai hari ini, kau akan menikmati perlakuan sebagai Raja Iblis. Kuharap kau segera menjadi Raja Iblis yang baru. Mu Ziyu sangat gembira mendengar ini. Perlakuan sebagai Raja Iblis berarti dia dapat menikmati sumber daya terbaik yang tersedia, yang kedua setelah Kaisar Iblis dan Permaisuri. Jika, bahkan dengan ini, dia tidak dapat mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Saat itu dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki ambisi. Terima kasih, Permaisuri. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Dia tentu saja mengerti bahwa manfaat ini adalah sesuatu yang diminta Jiang Fan untuknya. Dia menoleh dan menatap wajah tampan Jiang Fan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa suatu hari Jiang Fan memukulnya hingga pingsan dan mengambil pakaian dalam tradisional Tiongkok miliknya. Sebenarnya merupakan sebuah kesempatan yang secara rahasia ditandai oleh surga. Sayang sekali Jiang Fan terlalu pemalu. Dia hanya mengambil pakaian dalam tradisional Tiongkok. Jika dia mengambil sedikit lebih banyak, apakah peluangnya akan lebih besar? Serigala Laut Putih, yang belum berjalan jauh, gemetar hebat. Dia telah merendahkan diri dan menjilat Yang Mulia Sitong, namun dia tidak memperoleh satu koin tembaga pun yang bermanfaat. Namun Mu Ziyu hanya menemui Jiang Fan dan menerima pahala yang luar biasa. Perbandingan drastis itu membuatnya diam-diam menggertakkan giginya. Dia melotot penuh kebencian pada Yang Mulia Sitong. Dia mengumpat dalam hati, sesuatu yang mencolok namun tak berguna. Membuang-buang emosiku. Wajah Yang Mulia Sitong berubah-ubah antara hijau dan merah. Duduk sendirian di reruntuhan, sambil memegang teh dingin, dia sama sekali diabaikan. Pergi bukanlah suatu pilihan, tetapi bertahan juga bukan suatu pilihan. Di kamar orang sakit, melihat ke arah putra mahkota, yang hanya tersisa nafas tipis.
Jiang Fan sekali lagi mengeluarkan pil peremajaan, sambil berkata dengan penuh arti. Kali ini, tidak akan dikesampingkan lagi, kan? Wajah tua Kaisar Iblis memerah, saya buta dan bodoh. Aku tidak menyadari bahwa pil roh kuno yang terkenal ada tepat di depan mataku. Tuan Muda Jiang tanpa pamrih menghadiahkan pil roh yang begitu berharga, namun saya gagal menghargai kebaikan Anda. Aku sungguh. Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menaruh pil peremajaan itu ke dalam mulut putra mahkota. Saat ditelan, pil obat berubah menjadi cairan spiritual, yang menutrisi seluruh bagian tubuh. Aura yang lemah segera membaik. Dalam waktu setengah hari paling lama, putra mahkota Anda akan sembuh total. Cedera yang begitu parah. Hanya setengah hari. Kaisar Iblis dan Permaisuri sama-sama terkejut sekaligus gembira. Kaisar Iblis bahkan lebih bersyukur lagi, berulang kali menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil menangis, teman muda Jiang. Atas kebaikan hati yang luar biasa ini dalam menyelamatkan nyawa anak saya sangat berterima kasih. Jiang Fan terlalu malas untuk mengatakan sesuatu lebih lanjut. Dia menunjuk gelabelanya sendiri dengan jarinya. Api biru muncul. Aku berjudi dengan Baichu dan memenangkan tanda reruntuhan transformasi dewa, yang kukira sudah diketahui oleh klan bangsawanmu. Saya perlu memasukkannya sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memfasilitasi ini. Reruntuhan transformasi dewa. Sang Kaisar Iblis tampak gelisah dan tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang dengan Sang Permaisuri. Jiang Fan mengerutkan kening. Baru saja menelan pil peremajaannya, apakah mereka berencana untuk menarik kembali kata-kata mereka? Merasakan ketidaksenangan Jiang Fan, Kaisar Iblis berkata, teman muda Jiang, jangan salah paham. Anda berbaik hati menyelamatkan nyawa anak saya. Saya tidak punya cukup waktu untuk membalas budi Anda. Bagaimana mungkin aku bisa mempersulitmu? Hanya saja pergi ke reruntuhan transformasi dewa saat ini bukanlah ide yang bagus. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?